Selamat siang, saya Steven Marvelius Agusto Simatupang dengan NPM 45242100098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi yang terakhir untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Ini tentang, kalau saya kan NPM-nya genap, jadi saya kebagiannya yang sorting, heap tree, dan penelusuran graf dan table hash. Ini perkenalan, saya udah tadi kita lewatin aja. Nah, ini untuk daftar isinya ya. Pertama ada sorting, itu saya pakainya quick sort karena NPM genap. Habis itu selanjutnya ada penyusunan heap tree, itu minimum heap dan pengurutan ascending. Selanjutnya ada penelusuran graph, yaitu breadth first search atau BFS. Lalu ada table hash dengan fungsi hash modulo n 11 data NPM, dan terakhir ada referensinya. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengurutan data atau sorting. Yang dipakai itu di sini quicksort. Nah, apa itu quicksort? Quicksort itu adalah algoritma sorting berbasis divide and conquer. Jadi sebuah elemen dipilih sebagai pivot, itu biasanya yang paling akhir. Lalu nanti datanya dipisah menjadi dua. Nah, untuk data yang lebih kecil itu ditempatin dipindahkan ke sebelah kirinya pivot, dan data yang lebih besar dari pivot itu dipindahin ke sebelah kanannya pivot. Nah, ini tadi pakai skema partisi atau Lomuto partition. Pivot itu selalu dipilih dari elemen paling terakhir subarray yang diproses. Ini berarti pivotnya kita 8 ya. Oke. Nah, sekarang tahapan partisinya. Nah, partisi pertama ini kan dipanggil nih indeks 0 sampai 9 nih, 4 masih lengkap. Nah, pivotnya tadi kan yang paling terakhir yang 8. Nah, karena yang 8 itu, yang lebih besar dari 8 itu cuma 9. Nah, 9-nya tadi kan di belakangnya 8. Nah, ini dipindah ke depan, ke kanan maksudnya. Tadinya kan di kiri, sekarang dipindah ke kanannya si 8. Nah, setelah itu selanjutnya kita panggil indeks 0 sampai 7. Ini tadi 452 sampai 00 ini. Nah, kita pivotnya 0, paling terakhir indeks 7. Nah, indeksnya kan 0 kan paling kecil. Nah, paling kecil berarti nanti semuanya nih kita pindahin ke sebelah kanannya 0 pivotnya tadi. Nah, jadi kayak gini, 00 242 145. Nah, setelah itu kita panggil lagi indeks 2 sampai 7-nya nih, 242 145. Nah, sekarang pivotnya jadi 5, indeks ke 7. Nah, karena kan udah bener nih, 5 kan lebih besar, paling besar di antara semua ini. Jadi dia tetap di posisi tadi awalnya kan di sana juga, paling kanan juga. Nah, ini nggak berubah. Nah, setelah itu kita panggil lagi yang 242 14. Nah, ini indeks 2 sampai 6. Nah, di sini paling terakhir itu 4 pivotnya. Berarti pivotnya kita 4, indeks ke 6. Nah, 4 paling besar nih, udah paling kanan. Nah, tetap nggak ada yang berubah ya. Nah, lanjut kita panggil tadi kan ini 4 nggak berubah nih.
anggap kita udah nggak ikutin lagi, lalu kita pakai yang 2421. Nah, 2421 indeks 2 sampai 5. Nah, paling kanan indeks yang nilainya 1, indeks 5 berarti kan. Jadi indeks kelima nilainya 1 itu kan paling kecil. Nah, jadi selain 1 kita pindah ke kanannya 1. Jadi 1422. Nah, oke, satunya nggak diikutin lagi. Habis itu kita panggil lagi indeks ke-3 sampai 5, itu 422 nih, 422. Lalu dari 422 ini indeks ke-3 sampai 5 kan paling ujung 2, pivotnya 2 berarti. Nah, menetap di situ 22 karena yang lebih besar dari 2 cuma 4 sisanya. Nah, 4-nya dipindah ke kanannya pivot, kanannya 2, berarti jadinya 224. Nah, karena subarray akhirnya tinggal 0 sampai 1 elemen atau base case, rekursi berhenti dan array sudah sepenuhnya terurut. Nah, hasil akhir dan manfaat sortingnya. Jadi hasil akhir dari pengurutannya itu adalah, pengurutan ascendingnya itu adalah 00, 1, 22, 44, 5, 8, 9. Nah, untuk manfaat-manfaat dari penggunaan metode sorting itu sendiri, jadi ada beberapa, yaitu kita sebutkan 4 aja. Pertama, ada mempercepat pencarian. Nah, kedua ada efisiensi waktu. Ketiga ada hemat memori. Dan keempat ada aplikasinya luas. Selanjutnya ada penyusunan heap tree. Nah, ini yang dibahas itu di sini adalah minimum heap dan data disusun secara ascending. Nah, apa itu minimum heap? Minimum heap adalah struktur pohon biner khusus di mana nilai setiap node induk selalu lebih kecil atau sama dengan nilai anak-anaknya. Akibatnya, elemen terkecil dari seluruh data selalu berada di root atau puncak. Nah, metode pembentukannya itu adalah build min heap dengan shift down, dimulai dari node non-leaf terakhir atau indeks 5, mundur ke indeks 1 paling atas. Setiap node ditukar dengan anak terkecil jika anak lebih kecil daripada node. Nah, ini data awalnya 8, 17, 10, 5, 12, 9, 1, 3, 7, 13 ya. Oke, ini proses shift down-nya. Pertama-tama dari indeks 5, tadi 12. Nah, ini 12 ya. Maaf. Nah, ini 12. Stop. Nah, ini 12 ya kan? 12 kan dia punya anak 13. Anaknya nggak lebih kecil daripada 12. Jadi nggak ditukar, tetap dia posisinya. Nah, selanjutnya indeks 4. Indeks 4 itu nilainya 5. Nah, 5 ini kan anaknya ada nih paling lebih kecil daripada rootnya. Daripada nodenya. Nah, ini 3 sama 7 itu berarti 3 sama 5 itu berarti ditukar. Nah, kita coba tukar. 3 sama 5. 3 sama 5 kita tukar. Nah, 3 kan naik. Nah, selanjutnya indeks ketiga itu nilainya 10. 10 anaknya 9 sama 1 kan? 9 sama 1. Nah, yang terkecil itu anaknya 1. Nah, sekarang kita
tuker 1 sama 10. Nah, oke. Udah di sini kita lanjut ke indeks kedua. Indeks 2 nilainya 17. Nah, yang terkecil 3 kita turunin 17, naikin 3-nya. Ini 17 naikin 3. Nah, ini kan nggak boleh tadi nih dia harus selalu lebih kecil atau sama dengan nilai anak-anaknya. Nah, ini nggak boleh, berarti kita harus turunin lagi. Nah, ini 17 turun. Bentar, nggak kelihatan. Nah, 17 ini 5. Oke, selanjutnya tadi kan udah sampai sini ya. Indeks 1 pertama nih, yang paling atas. Kita lihat satu yang paling kecil. Nah, kita tuker nah, udah selesai, berarti hasilnya 1, 3, 8, 5, 12, 9, 10, 17, 7, 13. 1, 3, 8, 5, 12. 1, 3, 8, 5, 12. 9, 10, 17, 7, 13. 9, 10, 17, 7, 13. Oke, cocok. Nah, ini jadi hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, sekarang hasil ascendingnya, cell ascendingnya, heap sort ascending. Nah, ambil nilai root terkecil berulang kali. Nah, habis itu pindahin elemen terakhir ke root. Lalu kecilkan ukuran heap, lalu shift down. Jadi 1, 3, 5, nih 5 ke sini 7, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 17. Ini ya diurutin dari kecil ke besar aja sih. Ascending 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17. Nah, selanjutnya ada manfaat dari struktur heap tree. Nah, manfaatnya ini pertama ada akses elemennya itu ekstrim, yaitu nilai minimum atau maksimumnya selalu berada di root sehingga langsung dapat diakses. Nah, 2 itu ada dasar priority queue. Nah, ini digunakan pada algoritma seperti Dijkstra untuk mencari jalur terpendek berbasis prioritas. Selanjutnya ada kompleksitas stabil, yaitu heap sort selalu O dalam kurung n log n di semua kasus, tidak seperti quicksort yang bisa memburu ke O dalam kurung n pangkat 2 tadi, seperti yang di awal tadi ya. Ini kita lanjut lagi. Yang 4 itu ada hemat memory in place. Jadi heap tree ini langsung dibangun di atas array yang sama tanpa struktur tambah besar. Selanjutnya ada aplikasinya itu nyata. Jadi scheduling proses sistem operasi, algoritma graph, Dijkstra, prim, dan sistem antrian prioritas itu semua memanfaatkan heap tree. Oke, selanjutnya kita akan membahas penelusuran graph. Ini metodenya itu adalah BFS atau Breadth First Search. Nah, ini adalah grafik berarahnya. Nah, BFS itu menelusuri graf secara melebar, level demi level, menggunakan struktur FIFO atau first in first out, dimulai dari node A. Ini nodenya dengan tetangganya, tujuan panahnya A ke B. Node A itu ke B dan ke C, node B ke D, node C nggak ada nih. Node C nanti
uh, node C ini ke F, node D ke C ke E, habis itu node E ke F nggak ada. Next. Sebentar. Oke. Ini langkah penelusuran dan hasilnya. Nah, langkah pertama inisialisasi. Nah, inisialisasi A dulu, isi queue-nya itu ada A dulu, belum ada yang ditambahkan. Nah, kedua dia mengunjungi A, mengunjungi A. Isinya sekarang, isi queue-nya setelah langkah langkah kedua ada B dan C. B dan C tambahkan. Lalu langkah ketiga kita ke B. Langkahnya ada apa aja? Isi queue-nya ada C dan D. C dan D. Nih, C dan D. D ditambahkan. Baru kita tadi ke C. Langkah keempatnya ke C. Setelah ke C, kita lihat lagi ada D dan F. D dan F ini. Dan D dan F. Kita tambahkan lagi F. Lalu langkah kelima kita ke D. Ke D tadi ya. Ke D. Di sini kan ada E sama F. Aduh. D ada E sama F ya. Kenapa E sama F? Karena C-nya udah dikunjungin. Nah, kita taruh di sini, kita tambahkan E. Lalu langkah keenamnya F tadi, F. Kita kunjungin F. Isi Q setelah langkahnya itu F. Ini cuman E. Nggak ada yang ditambahkan. Nah, langkah ketujuhnya kita kunjungin E. Nah, E nggak ada isinya setelah langkah ini. Yang ditambahin juga nggak ada karena F-nya juga sudah dikunjungin tadi. Ini nih udah. Nah, jadi hasilnya itu A, B, C, D, F, E. A, B, C, D, F, E. Nah, begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas table hash. Nah, ini fungsi hashnya itu adalah hash H dalam kurung key sama dengan key mod N, dengan N sama dengan jumlah data. Next. Nah, ini konsep fungsi hash dan data yang digunakan. Apa sih itu table hash? Table hash itu adalah struktur data yang memetakan setiap data atau key ke sebuah indeks tertentu menggunakan fungsi hash, sehingga pencarian, penyisipan, dan penghapusan idealnya bisa dilakukan dalam O1. Nah, ini fungsi hash yang digunakan. Hash H dalam kurung key sama dengan key mod N. N-nya itu 11. Tadi kan yang seperti yang disuruh oleh soalnya itu NPM sendiri pertama, habis itu NPM minus 5 sama dengan NPM dikurang 5 sampai dengan NPM dikurang 1, lalu NPM ditambah 1 sampai dengan NPM ditambah 5, berarti 98 nih. Ini tadi ya. Nah, jadi 11 data totalnya. Kalau diurutin jadi 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Kotak oranye ini NPM sendiri, NPM saya. Nah, next. Oke. Nah, perhitungan hash dan tabel akhir. Nah, pertama nih key 93, key mod 11.
93 mod 11. Nah, 11 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 93? Kan 11 dikali 8. Nah, 11 kali 8 itu kan 88. 88 selisihnya 88 sama 93 itu berapa? 5. 93 kurang 88, 5. Indeksnya 5. Habis itu key-nya 94 berarti nanti dikurang 88 juga. Dikurang 88, 6. Seterusnya ini 7, 8, 9, 10. Ini kan tadi NPM aslinya 10. Itu 99. Mod 11 kali berapa yang mendekati 99? 99 ya 11 dikali 9, 99 berarti indeksnya 0. Lalu 100 berarti 11 kali 9 juga, berarti 100 kurang 99 sama dengan 1. Ini 2, 3, 4. Nah, table hash akhirnya nih, indeksnya indeks 0, 1, indeks 0 nih, indeks 0 itu datanya 99, indeks 1 100, indeks 2 101, 3 102. Nih tinggal diurutin. Ya 102, 4 103, 5 tadi 5 ini 93, 94, 95, 96, 97, 98. Nah, tidak ada collision karena 11 data berupa bilangan berurutan atau consecutive integers dan N11 sama dengan jumlah data. Setiap data dapat mendapat indeks yang unik, kondisi hashing yang ideal. Nah, enggak ada. Nah, manfaat table hash itu ada. Yang pertama itu adalah kecepatan akses rata-rata O1 untuk pencarian, penambahan, dan penghapusan data. Yang kedua itu efisien untuk data besar dan cocok untuk database, indexing, cache, dan sistem login. Selanjutnya ada sistem dasar hashmap atau dictionary. Struktur data dasar hashmap atau dictionary. Deteksi duplikasi dan simbol table pada compiler. Yang terakhir ada distribusi merata bergantung pemilihan fungsi hash yang baik, seperti yang terlihat di atas nih. Distribusi merata. Nih kan 88 sampai di sini. Habis ini 9 kali 9, 99. Jadi habis itu diurutin. Oke. Next ada pernyataan. Oke, pernyataan tentang tugas saya dan tanda tangan ini. Oke. Pernyataan, apakah tugas ini menggunakan AI dan untuk apa saja? Nah, ya tugas ini saya mengerjakannya dengan menyelesaikannya dengan beberapa bantuan AI. Seperti pertama, saya mencari referensi buat membuat PPT ini, karena saya mengalami kesulitan saat mencari referensi dari internet. Jadi saya menggunakan AI untuk mencari sumber-sumber referensi. Nah, selanjutnya ada membantu memahami materi. Nah, sebelumnya tuh saya masih susah tuh memahami yang namanya tuh BFS yang mana ya? Ini saya masih pusing. Lalu saya masih kurang paham juga tentang HIP ini. Saya minta bantu untuk AI untuk jelasin ke saya ulang gitu, untuk belajar lah, supaya saya bisa mempresentasikan seperti sekarang. Oke, mungkin cukup sampai di situ saja. Jadi terakhir mungkin ada
perkataan saya, perbuatan saya, kelakuan saya, tutur kata saya yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, saya mohon maaf. Semoga dengan saya membuat presentasi ini dapat bermanfaat untuk orang. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.